bila tidak ada kontraindikasi terapi hipotermia. Dok, ternyata saya nggak punya analisa gas darah. Oke, kalau dokter nggak punya analisa gas darah, dokter hitung Apgar skornya. Oke, kemudian dokter lihat derajat ensefalopatinya. Dan dokter pastikan bayi tersebut masih membutuhkan resusitasi ya, hingga 10 menit ya. Tentunya resusitasi yang kita lakukan. Itu terpenuhi syarat itu semua, kita mulai terapi hipotermia. Caranya dengan apa? Kita akan mulai dengan fase induksi ya. Kita mulai dengan pasif cooling. Karena umumnya biasanya kita tidak membawa kemana-mana yang thermomatrix atau bentolnya. Biasanya itu ada stay-nya, adanya di nicu gitu ya. Jadi kita akan mulai dengan pasif cooling terlebih dahulu. Buka bajunya, turunkan suhu sesegera mungkin. Nah, ternyata sudah datang alatnya gitu ya, alat thermomatrix atau branketolnya. Kita boleh melakukan penurunan suhu dengan cepat. Biasanya kecepatan itu sekitar 30 sampai 120 menit ya. Dan di sini diperbolehkan untuk overshoot. Overshoot itu artinya menurunkan suhu lebih dari 1 derajat Celcius. Oke. Jadi kalau misalnya kita bisa dapat sampai 30 menit, jadi lebih bagus. Begitu kita dapat suhunya adalah sekitar 33,5 derajat, maka disitulah waktu 0 jam dari fase rumatannya ya. 0 jam dari fase rumatannya, kemudian kita ikuti 72 jam ke depan. Oke, jadi saya ulang, bayinya kita mulai fase induksi dari suhu yang normal tadi menjadi suhu 33,5 derajat. Begitu dia tersentuh angka 33,5, ini dihitung 0 jamnya. Nah, 72 jamnya dari kapan? Dari dia tersentuh pertama kali 33,5 derajat. Dipertahankan dia suhu 33,5 selama 72 jam dari 0 dari waktu pertama kali dia mencapai 33,5 ini. Nah, di saat ini diperbolehkan untuk fluktuasi suhu hanya sebesar 0,2 derajat. Oleh karena itu, terapi hipoterminya tidak berlangsung dengan baik. Setelah 72 jam, maka kita akan melakukan rewarming. Kita akan melakukan rewarming dengan kecepatannya adalah 0,2 sampai 0,5 derajat per jam. Kapan saya pakai 0,2, kapan saya pakai 0,5, kita akan mulai dari 0, per jam, kurang dari 0,5 per jam. Bila terdapat bayinya kejam, maka kita tidak bisa menaikkan suhunya 0,5 derajat per jam. Maka kita akan menaikkan suhunya adalah 0,2 derajat per jam. Nah, fase untuk rewarming biasanya berlangsung 6 sampai 12 jam. Selama terapi hipotermi, hindari kondisi hiperoksia dan hipokapnia. Apa saja sih sebenarnya alat-alat yang diperlukan untuk terapi hipotermi? Kalau kita di fasilitas ideal, maka jangan lupa adanya matras penghangat ini ya, namanya di fasilitas ideal. Radiant warmernya ini hanya untuk tempat saat fase induksi ataupun fase terapi hipotermi dia hanya dimatikan ya, tapi saat fase rewarming dia akan dihidupkan. Ya, pengatur suhunya ini biasanya adanya di thermal matrixnya ya atau di blanket rollnya. Kemudian ada probe suhunya. Kemudian ada matras penghangatnya dan harus ada monitor kardiorespirasi. Makin lengkap unitnya, kita akan menambahkan untuk brain monitoring, yaitu seperti amplitude EEG dan NIRS. Bagaimana kalau di fasilitas terbatas, biasanya kita pakai ice pack gitu ya, gel ataupun sarung tangan. Tapi pengalaman saya biasanya susah sekali ya, saya terus terang untuk di fasilitas terbatas, saya baru sekali mengerjakan dan itu sangat challenging sekali karena memang harus lebih sering lagi untuk mengganti packnya tersebut dan mengukur suhu dari bayinya tersebut. Oke, nah ini yang biasa kita punya. Kita pakai thermal matras seperti ini blanket rollnya, jadi dia ada suhu yang otomatis bisa naik, bisa turun, mengadjust dari suhu bayinya, sehingga bayinya tetap terjaga 33,5, bayinya diletakkan di infant warmer dalam kondisi mati, infant warmernya, kemudian ada monitor kardiorespirasi, monitor NIRS, amplitude EEG, ya, dan yang paling penting ini harus ada probe rektalnya, ya, probe rektalnya. Nah, bagaimana kalau di fasilitas terbatas,
agak susah memantau suhunya gitu misalnya. Nah ternyata di monitor kardiorespirasi ini ada modul yang untuk suhu, modul untuk suhu sehingga probe rektal itu bisa dimasukkan ke dalam monitor ini sehingga suhunya bisa terbaca dengan baik. Tentunya ini bawaan dari mesinnya ya, jadi harus ditanyakan ke yang punya alat tersebut. Nah, saat sekarang ini di inti dari materi hari ini kita akan mulai terapi hipotermi, pasif cooling dulu kalau dia lagi di ruangan bersalin ya, matikan radian warmernya, pastikan bayinya telanjang. Kemudian kalau dia pakai ventilator, suhu humidifiernya itu pada suhu 36,5 sampai 37,5. Idealnya kita memantau tekanan darah secara kontinu pakai arterial line, jadi bisa kita pasang dari arteri umbilikal ya. Selain itu arteri tersebut diperlukan untuk pengambilan darah yang berulang kali. Biasanya kita akan sering pemeriksaan analisa gas darah atau fungsi metabolik ataupun fungsi hematologi. Nah, kemudian ini yang namanya rectal probe ya, bentuknya kayak pentul kali ya kalau saya sebutkan. Yang ini adalah skin probe. Kita tidak memakai skin probe ya, yang kita pakai adalah rectal probe. Hati-hati jangan ketukar ya. Nah, kita masukkan ke dalam anus kurang lebih 5 cm. Pada pasien-pasien HIE atau riwayat asfiksia sebelumnya, biasanya dia akan relaksasi sphincter sehingga fesesnya cukup banyak nih keluar. Oleh karena itu, kita harus bersihkan dulu fesesnya ya, kita bersihkan saja karena nantinya feses ini bisa mengganggu pembacaan suhu. Oke. Nah, kalau nggak punya rectal probe ya berarti pakai di fasilitas terbatas pakai termometer yang bisa mengukur sampai suhu 32 derajat. Oke. Sekarang kita masuk ke bayi dan alatnya. Bayinya ditelanjangkan ya dalam posisi seperti ini. Kadangkala kita memberikan kain tipis saja, kain tipis supaya apa? Hati-hati karena si matrasnya ini seperti balon. Kadang-kadang kan kita kan periksa bayi, ambil analisa gas darah, pakai jarum gitu ya. Itu beresiko untuk tertusuk ini matrasnya nanti pecah gitu ya. Dan yang kedua adalah untuk meminimalisir cold injury pada pasien. Tapi hanya tipis saja, hanya benar-benar tipis. Nah, kemudian kita atur suhunya. Atur suhunya, kita atur, ini buat menaikkan, ini buat menurunkan, kita atur suhunya hingga 33,5. Kemudian kita pencet gradient 10, dan kemudian kita pencet smart mode ini. Nanti akan terbaca suhunya di sini. Apabila bayinya sudah tercapai suhu target, misalnya 33,5, maka mesinnya akan akan tetap suhunya. Tapi begitu suhunya ternyata turun, mesinnya akan heating untuk menaikkan suhu jadi 33,5. Dan apabila suhunya ternyata bayinya naik, misalnya jadi 33,8 atau 3,34 gitu ya, mesin akan cooling lagi, menurunkan suhu hingga 33,5. Untuk yang di kiri ini adalah suhu air. Nah, fungsinya si gradient sama smart mode ini agar suhu bayi dan suhu airnya tidak terlalu jauh gitu ya, jadi relatif aman untuk bayinya. Nah, waktu kita melakukan terapi hipotermi, sebenarnya apa sih yang harus kita pantau? Yang pertama adalah suhunya, karena kalau suhunya tidak tercapai ya artinya terapi hipotermi kita ya nggak berhasil ya, sederhana itu. Jadi kalau misalnya suhunya tidak tercapai ya artinya terapi hipotermi kita tidak berhasil ya. Kemudian waktu pasif cooling ya, kalau probe suhunya tidak tersedia, bagaimana dengan suhu aksila ya? Pengalaman mengatakan beda suhu aksila itu bisa 0,7 sampai 1 derajat. Nah, jadi harus dikonversikan lagi ke suhu rektalnya, harus diukur dengan suhu yang berbarengan. Kenapa sih saya tidak memakai skin probe? Karena kalau memakai skin probe itu akan terpengaruh suhu lingkungan, jadi bukan real dari suhu bayinya. Nah, secara sistemik ya, bukan sistematik, sistemik, ini kita pantau EKG, tekanan darah, saturasi oksigen ya, kadar CO2 gitu ya, dan kemungkinan dan selanjutnya adalah saturasi otak. Nah, baik skor Thomson ataupun skor Sarnat ya, ini dipantau selama terapi hipotermi, terutama dalam 6 jam pertama itu kita akan hitung selama setiap 1 jam, setelah itu 4 jam, dan setelahnya setiap 6 jam. Nah, seperti apa sih? Seperti apa lembar pemantauannya? Lembar pemantauannya seperti ini ya. Diisi suhunya, nadi, pernapasan, tekanan darah, fraksi oksigen ya. Kemudian jangan lupa dihitung Thomson skornya. Nah, ternyata bayi yang tadi kita hitung, tadi Thomson skor awalnya kan 7. Waktu usia 2 jam. Kemudian kita hitung di 3 jam langsung melonjak ke 10, di 5 jam langsung melonjak ke 11. Oke? Dari pemeriksaan laboratoriumnya didapatkan
nilai yang masih ya relatif masih oke lah, masih bisa ditoleransi ya nilainya seperti ini. Walaupun kita bisa lihat di sini SpOT-nya cukup tinggi, itu adalah sekitar 365. Nah, selama terapi hipotermi, maka ada terapi suportif untuk mendukung keberhasilan dari terapi hipotermi tersebut. Mulai dari respirasinya, maka kita tahu oksigenasi dan ventilasinya adekuat, hindari kondisi hiperventilasi ya. Kita tahu umumnya bayi-bayi tersebut paru-parunya relatif baik ya, parunya relatif baik, sehingga biasanya setting ventilatornya jangan terlalu tinggi. Kalau kita belum bisa mengadjust setting ventilator dengan baik gitu ya, mungkin kita butuh analisa gas darah yang lebih sering. Tetapi kalau kita sudah bisa, analisa gas darahnya tidak sesering. Yang harus dihindari adalah kondisi hiperoksemia dan hipokapnia, karena ini berhubungan dengan prognosis bayi tersebut. Sehingga PIP-nya biasanya rendah, bisa sampai 12-14 cm air saja, dengan rate ventilatornya juga rendah, bisa sampai 10-20 kali per menit ya. Jangan sampai bayinya jadi alkalosis respiratory. Kemudian selanjutnya adalah kardiovaskular, pantau tekanan darah. Nah, ini yang harus diketahui bahwa saat melakukan terapi hipotermi akan terjadi kondisi bradikardia relatif. Artinya apa? Heart rate yang memang kita capai itu hanya sekitar 70-100 kali per menit. Ya, saya garis bawahi hanya 70-100 kali per menit. Sehingga apabila perawat menemukan nih, loh kok heart rate-nya 110, 120, maka nih kita harus gali kembali gitu. Kenapa dia bisa sampai heart rate-nya naik? Biasanya yang paling sering, satu, karena nyeri anaknya, dua, anaknya dehidrasi, cairannya kurang, atau yang ketiga, inotropik yang kita berikan ketinggian. Nah, cari aja lah di antara tiga hal tersebut dan kita atasi. Kalau sampai heart rate tinggi terus, maka masih ada injury yang terjadi, karena prinsipnya kita, maka terapi hipoterminya ini belum terwujud, karena prinsipnya kita adalah menurunkan metabolismenya, kita menghemat seluruh tenaga. Kalau heart rate tetap tinggi ya pasti kita tidak akan mendapatkan manfaat dari terapi hipotermia tersebut ya. Nah, yang selanjutnya kita tidak boleh memberikan cairannya berlebih. Ingat, kalau pasien yang sebelumnya asfiksia dan dia dilanjutkan dengan kondisi hipoksi iskemik ensefalopati, maka umumnya terjadi otot jantungnya kardiomiopati. Jangan kita memberikan cairan yang berlebihan, dan umumnya kita membutuhkan inotropik pada bayi tersebut ya. Kita butuh inotropik dengan target min arterial pressure-nya lebih dari 45. Lebih baik kalau kita bisa mengerjakan ekokardiografi pada pasien tersebut. Nah, untuk neurologinya ideal kita bisa memantau dengan melakukan amplitude EEG. Biasanya ini dikerjakan selama 96 jam. Kalau pasiennya kejang, kita berikan anti-kejang. Ini pertama adalah fenobarbital ya. Dan karena terapi hipotermi ini bisa menyebabkan nyeri pada pasien, yaitu cold injury, biasanya kita membutuhkan sedasi ataupun analgetik, yaitu morfin ataupun fentanyl ataupun midazolam. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari pasiennya tersebut ya. Dan untuk pemantauan lebih lanjutnya, paling ideal kita mengerjakan MRI kepala. Hematologi kita lihat apakah ada perdarahan atau tidak, dan apakah butuh vitamin A dosis kuat. Nah, untuk ginjal sendiri ini organ yang paling sering terkena ya, Nah, cairan kita tidak berlebihan, biasanya rentangnya hanya 40-50 ml per kilo per hari ya. Kita pantau balance cairannya, jangan sampai overload tapi tidak boleh dehidrasi. Hindari obat-obat yang bersifat nefrotoksik. Jadi kalau kita memakai antibiotik, kita lihat ini nefrotoksik atau enggak. Kalau nefrotoksik kita ganti dengan yang lainnya. Kemudian ada yang mulai banyak sekarang dipakai, yaitu adalah aminofilin. Dia fungsinya adalah untuk renoprotektif ya. Nanti kita akan bahas setelah slide ini. Manfaatnya adalah untuk membantu menurunkan kreatinin dan meningkatkan diuresis. Oke. Selanjutnya adalah untuk gastrointestinal, biasanya pasiennya dipuasakan sehingga kita memberikan nutrisi parenteral ya. Metabolik gula darah dijaga sampai normal. Infeksi biasanya bayi-bayi tersebut status imunnya kurang baik ya, sehingga rentan untuk terjadi infeksi. Kemudian kita posisinya ini kita perhatikan ya. Biasanya umumnya pasiennya supine, kalau enggak kita miring kanan kiri. Tapi jarang sekali untuk dikerjakan posisi yang pro. Nah, bagaimana dengan aminofilin tadi? Aminofilin penelitian dari Valerie Chock ya. Ini tahun 2021 ya.
dia memberikan aminofilin, dengan hasilnya dia akan meningkatkan diuresis dan menurunkan kreatinin serum. Berapa sih yang dipakai? Yaitu loading dose-nya 5 mg per kilo, kemudian rumatannya 1,8 mg per kilo ya, tiap 6 jam. Pertanyaannya adalah secepat apa saya berikan gitu ya. Apa langsung lahir saya berikan ya? Dalam 24 jam boleh. Karena dalam penelitian ini rata-rata mulainya itu kurang lebih sekitar 12 jam. Jadi artinya masih ada window period dalam 24 jam pertama. Dan dilanjutkannya ini tergantung. Kalau diuresisnya sudah tercapai, maka aminofilin tersebut bisa dihentikan. Rata-rata mereka pemakainya kurang lebih sekitar 1 hari sampai paling lama sekitar 5 hari. Oke, kelanjutan dari kasus tersebut didapatkan usia 7 jam, bayinya kondisinya seperti ini. Ya. Bayinya sudah tidak kejang, ya, bayinya sudah tidak kejang, sudah mulai dia ada bayinya tidak sehiperventilasi yang tadi, tetapi didapatkan bayinya analisa gas darahnya alkalosis respiratorik dengan kondisinya hiperoksia. Nah, loh, kok dapat kondisinya seperti ini? Biasanya justru kita tuh kadang-kadang senang gitu ya dapetnya. Yang penting nggak asidosis metabolik deh, nggak 7,0, nggak 7,1 sama kayak tadi gitu. 7,4 udah nggak apa-apa gitu. Ternyata tidak gitu ya. Jangan sampai mendapatkan kondisi alkalosis respiratorik. Kenapa? Karena selama terapi hipotermi sendiri, penurunan setiap 1 derajat itu akan menurunkan PCO2. Setiap 1 derajat yang turun, pH itu akan naik 0,015, PCO2-nya akan turun 4%, PO2-nya juga akan turun 7%. Tetapi kalau CO2-nya dibiarkan rendah berkepanjangan, dia akan merubah autoregulasi otak, akhirnya perfusi ke otak turun. Padahal kita mengharapkan otaknya ini terlindungi, itu terproteksi, yang ada malah jadi tidak gitu, aliran darah otaknya malah jadi turun beneran. Dari penelitian didapatkan hiperoksemia berat, PO2-nya lebih dari 200, dan kondisi hipokapnia, CO2-nya kurang dari 20 pada 2 jam pertama kehidupan, ternyata ini akan menyebabkan prognosis yang buruk. CO2-nya kurang dari 35 dalam waktu yang lama, ternyata kematian atau kecacatan yang meningkat pada usia 18 sampai 22 bulan. Nah, gimana dong cara mencegahnya? Yang pertama adalah PIP-nya rendah, 12 sampai 14, RR-nya juga rendah, 10 sampai 20 kali per menit. Nah, dok, tadi kan dokter udah pakai thermal mattress ya, dengan mode yang smart mode, ya servo mode gitu ya, sehingga bayinya fluktuasi suhunya terjaga. Betul, tetapi bukan berarti saya menghilangkan pengamatan dari bayi tersebut. Bayi tersebut tetap harus terpantau dengan baik. Tanda vital termasuk tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu itu harus terjaga dengan baik ya. Dan dijaga jangan sampai terjadi fluktuasi yang berlebihan. Bisa kita lihat pasiennya di sini ini masih relatif terjaga suhunya ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa bukan hanya otak yang cedera, organ-organ lain juga cedera, termasuk kardiovaskular ya. Termasuk kardiovaskular, di sini ada beberapa pilihan inotrop. Pilihan inotrop termasuk yang konvensional yaitu dopa, dubu gitu ya. Kita harus lihat efeknya, apakah kita butuh untuk meningkatkan cardio output-nya, apakah perlu meningkatkan systemic arterial pressure-nya, atau kita butuhnya untuk mengurangi AP atau SAP rasionya gitu ya. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan dari pasien tersebut. Nah, kita pantau tadi Thomson skornya 10 dan kita lihat dipantau saat usia 11 jam, ternyata amplitude EEG-nya mendapatkan gambaran yang seperti ini. Ini artinya relatif jauh perbaikan ya. Saya tidak bisa membahas jauh lebih lanjut ya karena keterbatasan waktu, dengan saturasi otaknya seperti ini. Relatif rendah tapi masih harus kita gali kembali nih, kenapa saturasi otaknya bisa rendah gitu ya. Nah, begitu kita dapat saturasi otaknya rendah, maka kita harus cari tahu penyebabnya apa. Jadi monitor-monitor tersebut dipasang tentunya dengan berbagai macam tujuan. Karena bisa dilihat di sini ya, saturasi otaknya rendah, tapi saturasi perifernya bagus. Jadi kalau misalnya kita lihat bayinya kayaknya baik-baik aja nih, ternyata saturasi otaknya rendah. Maka begitu saturasi otaknya rendah, pilihan itu tinggal kita lihat di sini nih. Jangan-jangan ternyata dia low cardiac output, atau jangan-jangan dia asidosis metabolik laktatnya masih bertambah, atau jangan-jangan memang CO2-nya dia kerendahan, sehingga kita membutuhkan penyesuaian klinis lainnya lagi ya. Nah, begitu 24 jam kita dapatkan ternyata amplitude EEG-nya tampilannya sudah kembali normal ya, sudah kembali normal. Bagus ini anaknya, jadi ya
walaupun dia sempat HIE ya, HIE-nya sedang drop gitu ya anaknya, lagi di awal asidosis metabolik laktat, Thomson score-nya sempat meningkat dari 7, 10, 11, kemudian dia kembali lagi ke 10 gitu ya. Amplitude EEG-nya ternyata bisa terkonversi dengan baik di dalam 24 jam pertama kehidupan. Oke, bayinya dilanjutkan setelah 72 jam, dia masuk ke fase rewarming. Nah, fase rewarming itu dikerjakan setelah fase maintenance yang 72 jam. Seringkali kita tuh hanya fokus untuk di fase maintenance, sampai akhirnya kita lupa cara mengerjakan fase rewarming. Pernah suatu kali ya, rewarming itu udah 24 jam nggak selesai-selesai gitu. Nah, kalau itu harus ini lagi ya, harus dicari lagi gitu ya. Kenapa bisa nggak selesai-selesai? Paling sering adalah kita lupa cara menaikkan suhunya. Yang pertama adalah kita sekarang pindah ke skin probe-nya. Kemudian kita nyalakan radian warmer, target suhunya 34,5. Tapi tentunya caranya bagaimana? Kita naikkan setengah derajat setiap 1 jam. Jadi kalau tadi 33,5, kita naikkan dulu ke 34 derajat. Nanti sampai target suhu tubuhnya 36,5, kalau rektal sekitar 37 derajat. Nah ini biasanya rewarmingnya itu terjadi sekitar 6 sampai 12 jam. Dan pemantauan suhu ini dilakukan secara kontinu selama 12 jam setelah rewarming dimulai. Bagaimana sendiri dengan Thomson score-nya? Tetap Thomson score-nya dikerjakan karena kita mau menilai saat rewarming apakah terjadi encephalopati, kerusakan kembali di otaknya atau tidak. Nah, apa yang harus diperhatikan teman-teman selama terapi hipotermi? Di fase cooling akan paling sering terjadi bradikardi, ya, dia paling sering terjadi hipotensi. Oke, di fase rewarming hati-hati untuk terjadi kejang. Risiko kejangnya lebih tinggi di fase rewarming karena adanya influx dari CA tersebut saat rewarming, itu yang berisiko untuk menyebabkan bayinya kejang. Nah, bayinya selanjutnya dipantau, sebenarnya usia 8 hari dia sudah step down, tapi dia ada masalah lainnya itu ISK, sehingga dia baru bisa pulang, tapi baru bisa pulang di usia 21 hari ya. Tapi kita tahu refleks yang paling sederhana untuk kita menilai derajat encephalopati adalah refleks hisap bagus, dia bisa menentur oral, dan USG kepalanya dalam batas normal. Walaupun ini belum ideal, harusnya mengerjakan MRI ya, waktu itu karena keterbatasan jadi kita tidak mengerjakan MRI, tapi sejauh ini USG kepalanya dalam batas normal. Okay. Maaf ini tadi sama ya, terapi hipotermi. Saya masuk ke sesi yang terakhir. Tadi saya sampaikan bahwa cooling itu dilakukan selama 72 jam. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau lebih, efek sampingnya malah yang muncul. Kalau dia kurang, neuroprotektifnya yang malah berkurang. Dan target suhunya adalah 33,5 derajat. Oke, itu penelitian yang terakhir 2017. Bagaimana kalau cooling lebih dari 6 jam dan kurang dari 24 jam? Penelitian dari laptop ya, laptop di JAMA, publish tahun 2017, dikatakan oke, nggak apa-apa. Tapi efikasi dari hasilnya masih kontroversial. Ada yang mengatakan masih ada perbaikannya, ada yang mengatakan tidak ada perbedaan. Ya, karena ini cuma 1 jam, jadi saya tidak bisa memaparkan hasil penelitian yang lebih banyak, mohon maaf ya. Nah, bagaimana untuk bayi yang 33-35 minggu yang tadi saya sebutkan? Sejauh ini masih menunggu hasil. Ya, jadi masih belum bisa, ini tahun 2021 terakhir diupdate semuanya ya. Jadi kita belum bisa mengatakan bahwa 33-35 minggu menjadi standard of practice. Ini tergantung DPJP dan unitnya masing-masing. Dan bagaimana untuk mild HIE ya, mild HIE ini masih menunggu hasil.